Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan kamu sekalian jangan menginginkan karunia Allah yang diberikan kepada seorang tapi tidak diberikan kepada yang lain. Jadi karunia itu ada yang diberikan hanya kepada orang-orang tertentu. Nah, contohnya sekarang ini karunia itu adalah bisa juga berbentuk kekuasaan karunia itu. Karena apa? Kekuasaan itu miliknya Allah. Dan kekuasaan itu akan diberikan kepada siapapun yang kehendaki Allah. Nah itu loh. Tapi juga kekuasaan itu bisa dicabut dari orang itu atas kehendak Allah. Nah, Allah juga akan menjanjikan orang-orang yang diberi kekuasaan, orang-orang yang diberi kekuasaan lalu berbuat dengan sebaik-baiknya sesuai aturan Allah, itu akan dimuliakan. Tapi orang yang diberi kekuasaan kok lalu berkuasa, mentang-mentang kuasa lalu semaunya berbuat sewenang-wenang, ya toh. Mestinya dia menegakkan aturan berantas korupsi paling depan, tapi malah tidak mencontoh, tidak memberi contoh. Buktinya kasus korupsi tidak beres-beres itu loh. Seperti itu kan ya namanya diberi kepercayaan oleh Allah berkuasa, itu tidak dimaukan sebaik-baiknya. Bisa jadi orang yang demikian itu kekuasaan akan dicabut dan dia akan dihinakan. Nah sekarang ini banyak orang yang berkeinginan ini, yang mempunyai keinginan untuk menjadi penguasa, berebut dengan cara bermacam-macam. Umpamanya ada kelompok yang ingin kuasa, cari dana yang banyak, cari dana dari bermacam cara, ada korupsi, ada sumbangan, ada macam-macam. Nah seperti itu kan namanya dia itu menggigit. Jatah kekuasaan belum tentu diberikan pada dia, tapi sudah mengharap seperti itu. Makanya Allah mengatakan tadi, jangan kamu berkeinginan, yaitu wala tatamannau ma, apa karunia yang diberikan oleh Allah kepada seorang yang tidak diberikan pada yang lain. Jadi kekuasaan, umpamanya penguasa negara, presiden, itu hanya seorang presidennya. Jadi kamu jangan merasa ingin seperti orang yang dikasih presiden oleh Allah. Gitu. Presiden itu ya satu, jadi kalau memang tidak pantas dirinya jadi itu ya jangan lamar seperti itu. Sekarang banyak orang, setiap orang mau jadi pemimpin, wah gubernur, presiden, bupati, wah. Nah seperti itu di ini ayat ini Allah memberi ayat seperti ini nyata ini. Kamu jangan beringinan karunia Allah yang diberikan seseorang dan tidak diberikan yang lain. Jadi hanya diberikan pada orang tertentu. Jadi hanya tertentu yang dikasih lainnya jangan ingin gitu loh. Malah sekarang banyak orang semua ingin jadi penguasa. Ini tidak cocok dengan ayat ini. Sebab apa? Allah meneruskan ayat, lirijali nasibum mimma kasabu, mimma tasabu. Sebenarnya bagi seorang laki-laki, ya siapapun laki-laki itu akan dapat bagian sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau memang dia itu pemimpin yang memang memimpin rakyat, ya bermanfaat untuk rakyat, semua pikiran untuk rakyat, ya sewajarnya kalau itu dapat. Tapi kalau orang tidak pernah berjuang untuk rakyat kok gagal jadi pemimpin, itu kan namanya tidak cocok dengan ayat ini. Bahwa laki-laki itu dapatnya bagian itu ya karena usahanya. Kalau usahanya sudah bagus, banyak bermanfaat rakyat banyak, lah rakyat akan milih dia jadi pemimpin gitu. Dan Allah merestui dan dia ngangkat dia gitu loh. Dan Allah akan mengangkat orang yang sudah berjasa itu, begitu. Itu harus jadi bahan introspeksi bagi orang-orang yang merasa jadi orang gede, orang pemimpin itu loh. Kok semuanya mau jadi pemimpin? Nah, gitu. Walinisa'i nasibum mimma katasabna. Walinisa'i nasibum mimma katasabna. Dan juga bagi wanita-wanita, perempuan-perempuan itu juga ada bagian dari sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Jadi kalau wanita itu ya sudah ada juga jatahnya, apa yang dia lakukan dia dapat. Nah umpama saja, nah kalau wanita itu dalam Islam itu ada keterangan yang menjelaskan kalau kepemimpinan itu diserahkan pada wanita itu tidak akan beres gitu.
Jadi kalau ada pemimpin lamar-lamar jadi presiden itu ya menurut agama Islam sebenarnya dijamin itu tidak akan beres urusannya itu. Ya, tapi karena demokrasi yang dipakai aturan demokrasi bukan aturan Allah, ya sekarang siapapun laki-laki pun kan boleh melamar jadi pemimpin, ya, begitu kan. Nah, tadi diingatkan kita tidak boleh berkeinginan, ya keinginan yaitu apa? Karunia yang telah diberikan seseorang tapi tidak diberikan orang lain. Kita jangan meri pada karunia yang diberikan oleh Allah pada seseorang itu, tidak boleh itu meri seperti itu. Kita diperintah oleh Allah, was'alullaha min fadli. Hendaklah kamu minta sendiri pada Allah, mohon pada Allah, minta karunia itu. Jangan minta sesuai apa yang telah diberikan oleh Allah kepada seorang tertentu tadi. Was'alullaha min fadli. Mintalah kamu pada Allah karunia itu. Jangan semua minta sesuatu yang sama, semua akan jadi presiden. Itu Allah tidak cocok ini. Dalam ayat ini tidak begitu. Kita tidak boleh ingin ya kedudukan seseorang yang telah diberi oleh Allah pada orang lain tidak, ya, begitu kan. Minta saja pada Allah yang sesuai dengan kondisi keadaannya masing-masing. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah itu terhadap sesuatu itu Maha mengetahui. Jadi Allah itu terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Indonesia semua dunia ini tahu semuanya itu. Bagaimana rekayasa dia akan jadi pemimpin, bagaimana usahanya dia bisa dipilih orang nanti jadi presiden. Allah tahu semua itu. Oh itu pakai cara membagi uang kemana-mana supaya nanti dukung dia. Mamanya begitu itu tahu semua Allah itu. Padahal jelas itu ada hadis menjelaskan untuk mendapatkan jabatan dengan cara sogok menyogok itu tidak boleh loh. Nah kalau membagi uang kepada rakyat terusnya tak kasih uang bisa pilih saya itu nyogok enggak itu. Sebab apa? Arosi wal murtasi finar. Orang yang nyogok dan yang disogok, orang yang beseli dan yang dibeseli itu sama-sama masuk neraka. Apa artinya mau milih jadi presiden tapi cara dengan nyogok sana nyogok kemari, yang beseli sana beseli sini, padahal dijamin itu yang nyogok dan disogok itu jadi akhirnya masuk neraka. Itu ajaran Islam seperti itu. Saya menerangkan seperti ini karena ayatnya berkaitan seperti ini. Itu sebagai contohnya gitu loh. Contohnya jelas, kamu jangan ingin ya karena Allah yang diberikan seorang dan tidak diberikan kepada lain, kalimatnya begitu. Akan bisa diberi contoh bermacam-macam tentang karunia Allah itu. Bisa juga yang tak pakai contoh yaitu mulai kekuasaan itu karunia Allah. Karena apa? Dan kekuasaan itu milik Allah akan diberikan kepada orang yang dikehendaki dan dicabut dari kehendak orang yang dikehendaki. Dan Allah akan memuliakan orang yang dikehendaki dan akan dihinakan dengan itu kehendak Allah itu. Orang yang dikehendaki celaka ya celaka. Siapa tahu dengan buktinya banyak pejabat-pejabat ya jadi gubernur, bupati, akhirnya akhir jabatan ditahan, dihukum. Itu kan berarti Allah mencabut kekuasaannya dan dia dihinakan. Itu loh contoh konkret. Itu hanya dia harus menjadi perhatian oleh orang banyak ini. Apa artinya jadi pejabat gubernur setelah jadi kuasa lalu uang rakyat dipakai akhir jabatan masuk bui? Apa artinya? Itu kan sama saja membenarkan firman Allah. Kekuasaan itu milik Allah, diberikan kepada yang dikehendaki dan dicabut dari yang dikehendaki, dan dia Allah akan memuliakan orang yang dikehendaki dan akan menghinakan orang yang dikehendaki. Jadi kalau orang menjabat akhirnya hanya masuk bui, itu diangkat Allah tidak benar pelaksanaannya, lalu akhirnya dihinakan masuk bui, ya begitu kan. Ini sebagai contoh konkret perlu dilontarkan pada masa sekarang yang sekarang katanya tahun 2013 tahun pemilu. Nah, itu saya sebagai warga negara ingin merindukan sebagai warga negara merindukan adanya pemimpin presiden yang bagus, yang jujur, yang amanat, yang memikirkan rakyat. Ya caranya begini, urun-urun. Ya, urun-urun mengkampanyekan orang-orang yang baik dengan kehendak Allah seperti ini gitu. Walikuli ja'alna mawali mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dan kami jadikan setiap individu itu yaitu ahli waris dari harta peninggalan dari orang tua, kedua orang tua dan keluarga dekat atau kerabat. Jadi masing-masing individu sebenarnya dapat
hak warisan, baik laki-laki maupun perempuan itu siapa saja dapat hak warisan ini. Allah mengatakan setiap individu kami jadikan, yaitu kami jadikan kaisa'ana, kami ya jadikan pewaris dari barang-barang yang tinggalkan seorang bapak ibu, seorang tua, ya orang tua, kedua orang tua itu bapak ibu dan akrabun kerabat. Waladzina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum. Nah ini berlaku pada waktu dulu, sekarang tidak ini, yaitu bagi orang-orang yang sudah terkait atau terikat dengan sumpahmu, maka hendaklah kamu berikan bagiannya. Dulu itu pada waktu hijrah, zaman Rasul hijrah ke Madinah itu, banyak orang-orang Ansor yang menerima orang-orang yang hijrah muhajirin itu, wah saking senengnya, lalu yang datang itu dianggap sebagai saudara dan bahkan dinyatakan besok akan dapat waris bagian dari warisan keluarganya. Nah dulu terjadi seperti itu, dengan sumpah-sumpah pokoknya besok kamu sudah jadi teman saya, dari saudara saya, dan kamu nanti tak kasih bagian dari hak waris dari keluarga saya. Nah itu kalau dengan sumpah seperti itu harus dilaksanakan, harus diberikan. Kalau dulu menjanjikan akan diberi sebidang tanah, ya diberikan. Tapi itu dulu, tapi sekarang ini sudah tidak berlaku ini. Innallaha kana ala kulli syai'in syahid, dan sebenarnya Allah itu terhadap segala sesuatu menyaksikan. Ya, semua persoalan yang berkaitan perkawinan, dalam rangka mencari rezeki, semuanya tadi yang dibicarakan di atas tadi, itu Allah menyaksikan semuanya. Oleh karena Allah berfirman, innallaha kana ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu menyaksikan. Nah untuk saat ini cukup sekian, dan besok disambung di waktu yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.